Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Mibro, yaitu Mibro X1. Smartwatch ini dibanderol di harga 800 ribuan. Dan bagi teman-teman yang ingin beli, silahkan klik kolom deskripsi. Di situ udah saya sediakan link pembeliannya. Di dalam box pembeliannya standar aja, ada satu buah smartwatch Mibro X1 yang kesan pertama lihat saya langsung jatuh hati dengan desainnya. Ternyata lebih bagus dari gambar yang selama ini saya lihat. Kemudian satu magnetic docking charger 2 pin yang kualitas materialnya juga bagus. Dan yang terakhir buku manual dengan 2 bahasa, Inggris dan Mandarin. Seperti yang udah saya bilang di awal, saya suka dengan desainnya. Terlihat laki banget dan sporty. Bagian samping atasnya memang sedikit lebih tinggi. Bagi yang nyari elegan mungkin ini kurang cocok ya. Tapi desain kayak gini menurut saya itu lebih safety. Kacanya gak bakalan langsung kena ke permukaan. Dan kalau lihat bagian sampingnya mengingatkan ke Huawei GT Runner. Materialnya juga solid, khas smartwatch Mibro lah. Yang 300 ribuan aja udah cakep, apalagi ini. Framenya hybrid, bagian atas ini terbuat dari metal. Sedangkan bagian bawahnya sampai ke belakang terbuat dari PC alias plastik. Di samping kanan ada 2 tombol, masing-masing berfungsi sebagai tombol home dan juga shortcut exercise. Meskipun tombolnya terbuat dari plastik, tapi saya suka ya dengan motifnya dan juga ini tombolnya tuh kliki, jadi kerasa empuk. Strapnya terbuat dari bahan silikon dengan sistem quick release 22 mm. Dan alhamdulillah selama saya menggunakan 2 hari kemarin feel di tangan nyaman-nyaman aja. Kemudian kalau saya ukur diameternya lumayan ya, ada di angka 46,50 mm. Ketebalannya juga tidak terbilang tipis, 13,05 mm. Tapi bobotnya ternyata ringan, hanya 31 gram. Dan setelah saya tambahkan strap juga masih ringan-ringan aja 47 gram. Dan jualan utama di Mibro X1 ini adalah displaynya. Yap, sekarang makin banyak aja nih smartwatch murah yang udah menggunakan panel AMOLED. Kualitas AMOLED-nya biasa aja ya, standar AMOLED murah, tapi yang namanya AMOLED tetap AMOLED. Lebih bagus dari TFT atau IPS. Warnanya vibrant dan hitamnya juga pekat. Ukuran layarnya 1,3 inci dengan resolusi 360 x 360 pixel. Overall untuk kualitas layarnya saya no problem, bahkan terasa puas-puas aja. Layar AMOLED biasanya bisa fitur AOD. Tapi apakah di Mibro X1 ini bisa? Bisa, tapi sayangnya AOD di sini dibatas. Sama seperti di Mibro Lite, tidak bisa all day. Dibatas hanya 10 menit aja, AOD-nya pun cuma 1, sayang sekali memang. Kemudian untuk watch face yang tersedia hanya ada 5, ditambah 1 slot additional yang bisa kita tambahkan melalui aplikasi MibroFit. Watch face di aplikasi MibroFit ada banyak, lebih dari 100 watch face. Dan bagi yang suka custom watch face menggunakan foto dari galeri, Mibro X udah support. Lanjut ke sisi UI. Satu hal yang saya sadari, UI di Mibro X1 ini ternyata masih sama dengan Mibro yang lainnya yang pernah saya pakai. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting, ini dia tampilan quick settingnya masih sama ya. Di sini ada brightness, sayang sekali di Mibro X1 ini ternyata brightnessnya belum ada sistem otomatis. Jadi manual aja. Tapi tenang, untuk kualitas brightnessnya cukup baik ya, meskipun kita gunakan di kondisi outdoor. Karena sekali lagi ini udah menggunakan AMOLED. Kemudian kalau kita tarik dari sisi kanan akan masuk ke bagian widget. Di sini ada heart rate monitoring, kemudian weather. Nah di sini ada rangkuman aktivitas. Tapi ada catatan di pedometer ini ternyata masih dihitung sebagai langkah kalau kita naik kendaraan. Sayang sekali. Selanjutnya ada musik controller dan di sini ada SPO2. Kemudian kalau kita tarik dari sisi kiri akan masuk ke bagian kartu. Ini dia tampilan kartunya. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke laci notifikasi. Tampilan notifikasinya lumayan informatif, tapi untuk tulisannya agak jadul ya. Kemudian kalau kita pengen masuk aplikasi tinggal klik aja bagian atas.
Nah ini dia tampilan aplikasinya. Tidak ada pilihan perubahan tampilan menu ya, hanya ada satu. Kemudian untuk bagian settingnya menurut saya udah lumayan lengkap. Ini standar Mi Bro ya, emang dari dulu masih seperti ini aja, belum ada tambahan. Kemudian yang saya suka juga di sini ada fitur kunci jam ya. Jadi kalau kita aktifkan ini tidak bisa disentuh atau diapa-apain gitu. Seperti misalnya kita mau berenang, aktifkan aja ya kuncinya, karena tidak akan ada accident touch. Kalau kita ingin mengaktifkan lagi, tinggal tahan aja bagian home ini ya selama kurang lebih 3 detik. Kemudian workout yang didukung di Mi Bro X1 ini terbilang lengkap, ada sebanyak 38 jenis olahraga. Jenis olahraga profesional pasti ada, bahkan termasuk swimming. Ya, kita bisa berenang menggunakan jam ini tanpa ada rasa khawatir jamnya bakalan mati. Karena Mi Bro X1 udah mendapatkan sertifikasi 5ATM. Tapi sayang sekali Mi Bro X1 ini belum dilengkapi GPS untuk kebutuhan tracking olahraga outdoor. Dan untuk fitur-fitur kesehatan yang ada di Mi Bro X1 ini termasuk standar-standar aja. Di sini ada heart rate monitoring yang kualitas sensornya setelah saya coba lumayan bagus, lumayan akurat. Ini heart rate monitoringnya bisa kita set ke all day. Jadi bisa seharian aktif nih sensornya. Kemudian yang kedua ada blood oxygen. Ini dia tampilan animasi yang ada di SpO2 atau blood oxygennya. Sama halnya dengan sensor heart rate, SpO2 juga lumayan akurat. Dan SpO2 ini tidak bisa diatur ke all day ya. Jadi untuk SpO2 manual aja. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sleep tracker ya. Tapi sayang sekali ini saya nggak nyoba karena smartwatchnya memang bulky ya, 13 mm. Jadi kurang nyaman aja gitu kalau saya bawa tidur. Kemudian ada breathing exercise juga yang tampilannya ternyata masih sama ya dengan Mi Bro Lite. Seperti ini. Dan fitur-fitur tambahan lainnya di sini ada pressure, kemudian MET, timer, find phone, stopwatch, dan kalkulator. Dan yang suka nanyain bisa jadi shutter kamera, sepertinya tidak bisa ya karena tidak ada menunya sama sekali. Dan terakhir, kapasitas baterai yang ditanamkan di Mi Bro X1 ini ternyata lumayan besar, yaitu 350 mAh. Harusnya sih cukup banget untuk menemani aktivitas selama 1 minggu. Penggunaan saya selama 2 hari dengan fitur notifikasi aktif tanpa AOD bisa berkurang hanya 10% aja. Yap, itu dia Mi Bro X1. Menurut saya hadirnya Mi Bro X1 ini jadi opsi bagi mereka yang kurang cocok dengan desain Mi Bro Lite yang terlalu minimalis. Mi Bro X1 ini lebih laki, lebih sporty, dan juga diameternya lebih besar. Kalau kamu nyari smartwatch murah AMOLED yang sporty dan workoutnya lengkap, udah beli aja Mi Bro X1 ini. Gak bakalan nyesal. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi. Dan kalau masih ada pertanyaan seputar Mi Bro X1 ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Atau boleh juga DM saya langsung di Instagram di @fauzizel19. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.